bulunya itu bener-bener jadi lebih jarang-jarang dan lebih halus. Bukan before-nya gondrong terus after-nya botak ya, karena I wanna show you the progress. Nggak bakal ada yang nyangka kalau dulu ketek aku kayak gini, right? How are you? I know it's been a long time. I'm so sorry. Beberapa bulan ini actually a bit tough for me, but I'm back. Tapi di video kali ini aku tidak akan membahas soal jerawat ataupun healthy lifestyle. Aku mau mereview my number one life-changing product, yaitu alat home treatment IPL hair removal yang bisa dipakai di rumah untuk menghilangkan bulu secara permanen. FYI, kalian harus tahu kalau aku sudah berpengalaman menjalani treatment IPL hair removal sejak 14 tahun yang lalu. Dari zaman belum nge-hype treatmentnya, manggil orang ke rumah, harganya masih mahal banget, terus cobain ke klinik, cobain ke beauty salon, sampai akhirnya di bulan April 2020 aku cobain beli alatnya. Karena lagi pandemi kan, jadi nggak bisa treatment keluar. Seperti biasa, please check my description box. Aku udah taruh linknya di situ kalau mau beli samaan kayak aku. Affordable banget dibandingin brand lain. Aku sebenarnya awalnya agak skeptis, tapi ternyata they do the job really well. Ini bukan endorse ya. Aku waktu itu belinya sekitar 1,4-an. Tapi pas aku lihat lagi sekarang harganya cuma 1,1-an. Jadi ini kalian yang hoki sih. Ada disclaimernya juga, please dibaca. Dan aku udah bikinin timestamps-nya. Jadi kalau kalian mau langsung jump in ke demonya, monggo, sok aja. Tapi aku saranin sebenarnya jangan di skip sih, because basically you're gonna need all the information that I'll share today. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kasih tunjuk dulu foto before after ketek aku. Yang risih, mohon maaf di skip aja, tapi aku ngerasa aku perlu banget kasih lihat ini karena aku foto dalam keadaan gondrong, baik before ataupun afternya, supaya kalian tuh bisa lihat kalau nih ya, bulunya itu bener-bener jadi lebih jarang-jarang dan lebih halus. Bukan before-nya gondrong terus after-nya botak ya, karena I wanna show you the progress. Ini tuh aku pakai rutinnya cuma di 1 bulanan awal doang, habis itu aku lupa pakainya. Tapi hasilnya udah lumayan signifikan kan? Nah, ini aku mau kasih lihat bagian paha kiri aku, agak di zoom ya supaya kelihatan. Ini kelihatan banget sih menurut aku perbedaannya before and after. Dan bagian paha itu bulunya nggak sampai yang terlalu tebal kayak ketek, jadi lebih cepat perkembangannya. Andai aku pakainya rutin, harusnya kayak udah kelar sih sekarang. Sebelumnya aku mau cerita dulu kenapa sih masalah perbuluan ini merupakan salah satu masalah terberat dalam hidup aku. Dan bener-bener alat ini, treatment IPL hair removal, itu sangat life-changing banget buat aku. So, growing up as a teenager yang punya banyak bulu lebat di sekujur tubuh di tangan dan kaki, it was really challenging for me untuk melewati masa SMP SMA. Mungkin kalian lihat sekarang aku apa sih, cantik-cantik aja, fine-fine aja, but trust me, zaman SMP SMA itu masa yang kurang menyenangkan buat aku. Aku merasa gara-gara masalah bulu, aku jadi terhambat untuk berkreasi dan untuk berkembang. Aku nggak punya footage dulu separah apa lebatnya sampai aku stresnya separah itu. My mom knows everything, by the way. Aku struggling banget. Dulu kan kamera HP belum bagus ya, jadi aku belum sempat dokumentasi. Cuman aku bisa kasih tunjuk nih keadaan pergelangan kaki aku sekarang ya. Beberapa hari lalu aku take. Dan ini tuh keadaan sudah kena treatment IPL hair removal selama puluhan kali. Hasilnya ada yang ketinggalan kayak gini di ankle. Jadi kebayang nggak dulu bulu kaki aku tuh selebat apa. Terus ini ada footage juga. Jadi kaki aku basically sebenarnya udah botak lah ya bulu-bulunya, tapi masih nyisa di lutut karena bagian lutut itu yang paling susah. Tapi kebayang nggak dulu paha aku, even paha aku itu bulunya jauh lebih banyak daripada lutut aku yang sekarang. And one more thing, dulu ketek aku hitam gara-gara iritasi nyukur terus-terusan, terus adalah pakai baking soda dan segala macam. Kalian bisa nonton videonya di sini nih. But look at my armpits now. Ini sebagian besar karena treatment IPL hair removal dengan meniadakan bulu-bulu itu, jadi aku nggak perlu nyukur, jadi nggak iritasi. Sekarang udah so much better. Nggak bakal ada yang nyangka kalau dulu ketek aku kayak gini, right? Sedangkan dulu tuh aku suka olahraga, aku suka nari, jadi kebayangkan susahnya. Nah, hari ini aku mau bahas soal alat home treatmentnya aja. Kalau kalian punya pertanyaan tentang my previous treatment, aku udah pernah treatment apa aja untuk ngilangin bulu, kindly drop your comment down below, mungkin nanti aku bikinin Q&A videonya. Aku mau jelasin sedikit dulu tentang IPL. IPL stands for Intense Pulse Light. Jadi IPL bukan laser,
ya. Jadi kalau ada yang ngomong IPL itu laser, nah. Kalau laser hair removal ada lagi, memang alatnya beda, itu memang laser. Yang banyak orang tanyain adalah tentu efektivitasnya, ya kan? Seberapa efektifkah menghilangkan bulu dengan IPL treatment? Jawabannya adalah tergantung masing-masing orang, tergantung kondisi warna kulit dan juga warna bulunya. Si sinar itu targetnya ke pigmen. Jadi kesimpulannya gini, semakin terang kulitnya dan semakin gelap bulunya, maka si alat ini cahayanya akan semakin terfokus ke pigmen. Otomatis akan lebih efektif pada orang yang mempunyai kulit terang tapi bulunya hitam. Jadi ini nggak akan efektif untuk orang bule yang memang bulunya itu sudah ke bleach lah gitu ya, yang nggak ada pigmennya, itu nggak bisa. Nah, semakin gelap kulitnya, itu kan berarti pigmen kulit sama pigmen bulunya agak nyaru. Jadi mungkin efektivitasnya nggak sebagus dengan orang yang punya fair skin dengan bulu yang hitam. Jadi cahayanya tuh semacam ke distract gitu loh. Ini gue mau nembak pigmen bulu apa pigmen kulit. Nah, karena itu juga yang punya kulit medium, intinya kulit berpigmen lah kayak aku, itu harus lebih hati-hati. Karena kemungkinan efek samping burningnya akan lebih tinggi. Kemungkinan efek samping hyperpigmentationnya akan lebih tinggi karena dia targetnya bingung gitu ya, ke pigmen kulit atau pigmen bulu. Jadi biasanya hasilnya akan sedikit lebih lama daripada yang punya fair skin dengan bulu yang hitam. Terus semakin tebal, semakin kasar bulunya, itu akan semakin susah juga untuk hilang dibandingkan bulu-bulu yang masih virgin, yang masih halus dan masih tipis. Nah, itu aku berasa banget karena kan aku treatmentnya tuh udah benar-benar hampir seluruh badan sih. Sepanjang tangan gini, sepanjang kaki, terus ketek, terus dibikini line. Nah, kalau kalian penasaran bisa cek jurnalnya, aku link di description box. Ini tentang efektivitas dari salah satu brand at home IPL hair removal device. Di sini sih hasilnya bagus banget ya. 95% of the patients noted hair count reduction. Cuman kan ya alat IPL beda-beda, jadi pasti hasilnya juga bakal bervariasi tergantung brand. Pada saat sebelum pandemi, sebelum aku beli alat ini, aku kan treatmentnya, kalau kalian ikutin aku ya, pasti tahu aku treatmentnya di Muse Platinum. Sebelum aku ada kerjasama dan bisa kasih diskon ke kalian, itu pun aku udah mempromosikan dengan sukarela karena aku bisa dapetin benefit ketika aku rekomendasiin orang. Dan memang my experience di sana really good. Nah, di situ aku treatment untuk full arms 4 kali aja udah bagus. Kenapa? Karena bulu di sini tuh masih kehitung virgin lah. Paling aku pernah cukur iseng itu cuma sekitar 2 kali. Tapi kalau di ketek itu bandelnya minta ampun. Super tebel, bahkan tuh karena aku keseringan nyukur dan cabut-cabut udah nggak jelas banget dulu segala macam. Itu satu lobang ya bisa muncul 2-3 bulu dan tebel banget. Itu lama, sampai sekarang belum kelar. Ini menurut aku ya, kalau misalnya masalah kalian itu cuma bulu di ketek sama bikini line, mendingan ambil treatment di Muse Platinum aja, karena lebih cengli begitu daripada kalian beli alat. Treatmentnya unlimited buat underarm, bukan buat kaki sama tangan ya yang unlimited, ntar mereka bocuan lah. Jadi yang unlimited itu cuma di underarm sama di bikini line aja. Harganya underarm tuh 200 ribuan deh ya kalau nggak salah. Dan kalau kalian pakai kode diskon aku bisa dapat ekstra diskon lagi. Pokoknya bener-bener udah nggak ada biaya tambahan apa-apa lagi. Kalian unlimited treatment ketek bulunya sampai botak. Coba yang udah pernah pakai kode aku share di bawah gimana pengalamannya. Paling minusnya di situ tuh pas kemarin trafiknya lagi kencang agak susah nyari jadwal aja sih. Dan memang cuma ada di Jakarta sama Surabaya so far. Nah, aku nemu nih testi dari followers aku yang DM ke aku setelah treatment IPL di Muse dan aku bener-bener ngerasain hal yang sama. Aku udah treatment di mana-mana, begitu treatment di Muse itu paling efektif dibanding yang lain. Oke, sekarang kita langsung ke alatnya aja. Aku beli merek Les Colton seri T009i made in China dan aku belinya satu paket sama gelnya. Ini aku kasih lihat ya dalamnya. Dia nggak cordless, jadi harus dicolok pakai kabel. Ini pertama ada sih tembakannya. Terus attachmentnya itu ada 2 ya. Nanti aku jelasin. Ada si adaptornya. Dan juga yang penting ini ada kacamata untuk melindungi si mata. Jadi during the treatment harus selalu pakai kacamata ini. Terus ada manual booknya juga, so make sure you guys baca ini dulu ya. Karena ada beberapa warningsnya yang nanti aku juga akan jelasin.
Attachmentnya ada dua jenis, yang kuning sama yang merah. Yang kuning ini untuk hair removal, kalau dinyalain nanti kelihatan tulisan HR, which stands for hair removal. Satu lagi yang merah adalah untuk skin rejuvenation. Jadi kalau dicolok, dinyalain akan timbul SR, which stands for skin rejuvenation. Untuk skin rejuvenation-nya aku belum bisa ngomong karena actually aku baru pakai sekitar 2-3 kali bulan ini. Bulan-bulan sebelumnya belum pernah pakai. Jadi yang akan aku bahas adalah si hair removalnya. Dan aku pakai alat ini nggak di muka ya, benar-benar cuma di badan doang. Kalau aku nggak berani pakai di muka, aku nggak berani resiko. Yang skin rejuvenation ini aku lagi mau coba pakai rutin. Seharusnya sih bisa bantu untuk mencerahkan terutama bagian ketiak sama bikini line. Nah, alat ini itu semacam kayak ada umurnya ya. Jadi aku mau kasih tunjuk umurnya dia. Kalau yang hair removal ini umurnya adalah 300.000 pulses, yaitu 300.000 kali tembakan. Kalian bisa lihat nggak iya ini tulisannya ada berapa tuh? 290.000, which is masih banyak banget. Karena dia awalnya itu 300.000 pulses dan aku udah pakai dari bulan April kan, walaupun nggak sering-sering banget, masih sisa 294.541. Jadi tau lah ya, ini pasti awet banget bertahun-tahun. Nah, buat yang skin rejuvenation ya, karena aku juga baru pakai sebentar banget, kayaknya baru sekitar 3 kali. Dia itu umurnya 100.000 kali pulses, lebih kecil daripada yang hair removal. Dan sekarang umur dia masih nyisa 99.908. Kalau kalian mau lihat, aku reshoot deh ya, gitu. Kalau intensitasnya itu bisa kita setting ya dari level 1 sampai level 5. Sekali lagi aku ingetin untuk yang kulitnya berpigmen seperti aku, coba dari paling kecil dulu. Jadi coba dari nomor 1 dulu, nanti kalau kuat baru coba naikin ke level 2. Jangan langsung tiba-tiba jereng level 3 karena takutnya kulit kalian sensitif juga kan. Jadi coba dari nomor 1 dulu. So far ya, kalau aku itu pakai level 2 di ketiak, level 3 di kaki, sama level 1 di bikini line. Karena kalau daerah bikini line itu kan areanya lebih gelap ya. Jadi again lebih riskan. Levelnya tap 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 tap. Nah, ini di manual booknya sebenarnya udah ada beberapa warnings. Cuman aku kasih tahu garis besarnya aja deh supaya kalian juga bisa punya pertimbangan. Pertama, ini nggak boleh digunakan untuk anak-anak dan orang tua, walaupun nggak dikasih tahu nih usia minimal dan maksimalnya berapa. Jadi kira-kira sendiri ya. Terus nggak boleh digunakan untuk orang yang punya penyakit inflamasi lokal ataupun sistemik. Tidak boleh digunakan untuk orang yang kulitnya fotosensitif atau menggunakan obat-obatan yang menyebabkan kulitnya menjadi fotosensitif. Intinya gini, kalau punya masalah kulit tertentu, kayak misalnya gampang alergi, gampang merah, gampang muncul eksim, psoriasis, mendingan sih nggak usah coba-coba alat home treatment karena takutnya kenapa-kenapa. Intinya kalau kalian punya kondisi khusus, nggak usah coba-coba. Terus tidak boleh digunakan untuk orang yang punya implant electronic devices. Tidak direkomendasi untuk ibu hamil dan menyusui ataupun yang lagi program hamil. Tidak boleh digunakan right after tanning atau setelah kena sunburn. Jadi pokoknya make sure kulit kalian tuh nggak lagi burning, nggak lagi kepanasan. Ini yang paling penting ya, nggak boleh digunakan di kulit yang bertato ataupun yang ada pigmentasinya seperti punya freckles atau bekas-bekas luka yang coklat kehitaman. Karena seperti yang tadi sudah aku jelasin, dia targetnya adalah ke pigmen. Jadi kalau misalnya ada tato atau ada bekas luka yang kecoklatan, nanti dia bakalan lebih target ke si tato. Otomatis daerah itu nanti akan ada discomfort. Jadi kalau misalnya kalian pengen tetap treatment cuman ada bekas-bekas luka, itu ditempelin stiker aja, stiker Tom and Jerry bulat-bulat kayak gini deh, yang kecil-kecil itu loh. I'm not joking, karena di Muse Platinum itu dia treatmentnya kayak gitu. Aku ditempelin dulu si stiker-stiker itu, treatment, habis itu dilepas supaya bekas lukanya nggak kena tembak. Aku ingetin sekali lagi, terutama yang kulitnya berpigmen seperti aku, ini resiko hiperpigmentasinya akan lebih besar daripada yang punya fair skin, so please keep that in mind. Kemudian jangan digunakan untuk area mata, leher, nipple, and genital area karena bagian situ terlalu sensitif. Dan jangan digunakan berulang kali pada satu area. Jadi satu area gini misalnya maksimal itu 2-3 kali tembakan. Jadi misalnya udah jalan, ulang lagi 3 kali boleh, tapi jangan 4 kali ya. Dan jangan dioperasikan lebih dari 25 menit. Kalau aku biasanya kalau memang areanya besar maksimal 20 menit, terus aku istirahatin dulu sekitar 10-15 menit, baru kemudian lanjut lagi. Terus disaranin untuk lakuin patch test dulu. Jadi ini pertama kali kalian pakai ya misalnya. Coba dulu di satu area. Terus kamu lihat ada reaksi nggak selama 30 menit ke depan.
Kalau misalnya nggak ada reaksi, ya nggak apa-apa dilanjutin. Tapi kalau misalnya within 24 jam, kamu ada reaksi merah ataupun bengkak yang menetap gitu ya sampai 24 jam, mendingan jangan dipakai dan konsultasi ke dokter. Dan cobain dari level 1 dulu. Terus ini kacamata wajib digunakan ya during the treatment, dan walaupun udah pakai kacamata, jangan menatap langsung ke cahayanya. Aku biasanya sih merem aja sih. Make sure all metallic objects seperti anting-anting, terus cincin, kalung, gelang itu dilepasin dulu during the treatment. Dan tambahan dari aku, selama jeda kalian nggak treatment, itu jangan di-waxing ataupun cabut. Kalian cuman boleh cukur. Karena kalau dicabut ataupun di-waxing nanti akan mengganggu prosesnya. Siklus si bulunya kan nanti akan jadi berubah lagi. Ingat, jangan di-waxing, jangan dicabut, boleh dicukur selama jeda nunggu treatment selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung demoin aja. Aku langsung demoin aja di ketek kiri aku. Ini aku cukur dulu ya. Tunggu, aku mau kasih lihat keadaannya sekarang kayak gimana. Ini kalian bisa lihat nggak ya? Sebenarnya ini aku treatment kayaknya minggu lalu deh. Ini tuh ada bulu-bulu sedikit. I hope you guys can see it. Coba ya, aku redupin sedikit. Oke, bisa kelihatan nggak nih ada bulu-bulunya sedikit? Ya kan? Nah, aku di sini dulu deh supaya kalian enak liatnya. Nah, cara cukurnya, aku biasanya cukur H-1 ataupun hari H gitu. Tapi aku lebih suka H-1 supaya dia ada fase istirahatnya dulu. Dan kalau aku cukur tuh nggak dalam keadaan kering gini ya, tapi antara pakai sabun kalau nggak pakai mousse. Ya, ini karena adanya mousse, aku pakai mousse aja. Wow, jangan pernah, ini kebanyakan lagi, sorry. Jangan pernah cukur pada saat kulit kering. Kalau aku cukur dalam keadaan kering, ya ada kulit-kulit di atasnya itu malahan ikutan kekerik. Aku sih kalau cukur pakai cukuran biasa aja, make sure dia tajam dan nggak usah ditekan. Cukur satu arah dulu kayak gini. Nah, karena bulu di bagian keti itu kan suka arahnya beda-beda, jadi aku bisa cukurnya miring-miring, atas bawah, bawah ke atas, kanan ke kiri, kiri ke kanan, diagonal gitu loh, supaya dia bener-bener habis. Dah, ini bersihin dulu. Nah, ini tinggal dicolok aja si cordnya. Nah, dia ada bip, terus ada tulisan off. Cara nyalainnya adalah tinggal klik aja tombol on off-nya, long press sekitar 2 detik. Nah, ini dia udah nyala, memang ada suaranya. Dan untuk ngatur intensitasnya juga tinggal dipencet aja tombolnya, tapi short press. Kelihatan ya, dia naik intensitasnya. Untuk bagian ketiak aku udah biasa pakai nomor 2, jadi aku atur nomor 2. Ini HR yang aku bilang tadi, artinya hair removal. Dan tembakannya masih sisa sekitar banyak banget ini ya, 290 ribuan. Bentar ya, aku taruh dulu kacamatanya di sini ya biar nggak ribet. Ini pada saat mau treatment, pastiin keteknya ini udah bersih ya. Jadi tadi aku udah bilas air, jangan ada kayak sisa lotion ataupun deodoran. Terus aku mau apply dulu si gelnya ini. Sebenarnya sih bisa nggak usah pakai gel, karena dia juga ada jual yang tanpa gel. Cuman aku jauh lebih nyaman kalau pakai gel sih, lebih nggak berasa panas. Diratain aja. Nah, untuk nembaknya ini dia ada 2 cara. Jadi ada yang single manual shot, sama ada yang automatic continuous shot. Aku contohin, aku pakai dulu kacamatanya ya. Kalau pertama kali dia dinyalain itu pasti dia manual single shot. Ini gue kayak orang aneh nggak sih ini? Aku cobain aja ya di sini. Tinggal ditempelin, habis itu dipencet tombol yang ini nih. Tuh. Jadi kalau aku nggak pencet, dia nggak bakal ketembak. Tuh, ya, lepas. Tuh. Nah, aku sih biasanya pakai yang continuous. Caranya tinggal di long press aja. Nah, ada bip bip bip. Nah, itu tandanya dia udah berubah ke continuous shot. Aku nggak perlu pencet, dia ditempel langsung nembak. Nih, contohnya aku langsung contohin. 1, 2, ini nggak aku pencet. 3, 4, 5. Nah, sekali jalan itu dia bisa dijalanin langsung 5 tembakan tanpa harus diangkat. Jadi kalau udah 5 tembakan kita angkat baru tempel lagi. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya aku jalanin satu area 3 kali. Jadi ini akan aku jalanin yang kedua. Gampang banget kan sebenarnya, sangat praktis kok. Aku selesaiin dulu ya satu ketek.
Nah, ini kalau misalkan pengen treatment yang skin rejuve, jangan digunakan dalam 1 hari. Jadi kalau mau skin rejuve, tunggu 24 jam, besoknya baru skin rejuve gitu. Jadi jangan melakukan 2 treatment di 1 hari. Ini rasanya ya cuma hangat-hangat doang sih, kayak ada sesuatu yang hangat masuk ke dalam pori-pori. Dan pastinya intensitas dari alat home treatment lebih kecil ya daripada yang di klinik-klinik. Tapi sungguh hasilnya sangat baik. Oke, we're done. Udah selesai, begitu doang. Sekarang tinggal dimatiin, dipencet yang lama aja. Udah mati. Tunggu dia dingin dulu, baru nanti dilap ya bagian si tembakannya ini. Nah, terus after treatmentnya, gelnya tinggal dibersihin aja. Seumpama kalian ngerasa kok panas, kok merah, kok ada discomfort, kok gatel, kompres aja pakai es batu. Jadi es batu dikasih handuk, terus kamu kompres sekitar 2-3 menit sampai nyaman. Habis itu kamu bisa apply lotion yang bahannya nggak aneh-aneh gitu ya, bener-bener cuman untuk ngelembapin aja. Biasanya sih yang aku pakai itu antara Derma 365 lotion, kalau pengen lebih lembab lagi Bioderma atau Derm Cream. Atau kalau kalian punya aloe vera gel tapi yang bebas alkohol ya, dan kalau bisa usahain bebas perfume supaya bebas dari bahan iritan, karena kan ini lagi sensitif, boleh dipakai. Tapi aku nggak punya aloe vera gel. Nah, 2 jam ke depan ini jangan kena sinar matahari langsung, intinya jangan panas-panasan, dan dalam 48 jam ke depan jangan mandi air panas dulu, jangan panas-panasan, jangan sauna. IPL hair removal treatment ini bukannya sekali ditembak terus langsung hilang ya, tapi harus berkali-kali. Seperti yang tadi aku udah bilang, aku tuh udah dari 14 tahun lalu loh treatment kayak begini, tapi baru tahun ini nyobain alat home treatmentnya. Dan cara pemakaiannya yang disarankan dari manual booknya adalah di 1 bulan awal itu kamu pakai 3-5 hari 1 kali. Ya, jadi setiap 3-5 hari kamu treatment. Di bulan pertama tuh aku rajin, aku 3 hari sekali treatment, dan memang hasilnya wow banget gitu ya. Berasa jauh lebih lambat tumbuhnya. Kalau dulu sebelum aku kenal IPL ya, atau nggak pas jeda aku waktu itu berapa bulan nggak treatment, jadi tumbuhnya tuh cepat lagi. Itu aku cukur pagi, sorenya udah gatel, udah cingik-cingik, udah kucuk-kucuk keluar gitu loh, tahu kan? Itu annoying banget. Nah, di bulan pertama tuh udah berasa, loh kok ini udah berapa hari belum tumbuh ya gitu. Nah, di bulan kedua itu disaranin treatment 1 minggu sekali, jadi sebulan 4 kali. Di sini katanya udah mulai kelihatan nih rambutnya lebih soft dan juga rontok sendiri. Kalau aku treatment di Muse Platinum itu memang berasa banget sih. Biasanya ya 1-2 mingguan setelah aku treatment itu bulunya tuh bisa rontok sendiri. Jadi kalau aku mandi literally bulunya rontok. Jadi dia tumbuh tapi rontok lepas gitu. Sampai akhirnya jadi lebih halus dan akhirnya hilang. Nah, di bulan ketiga disaranin untuk treatmentnya 15 hari sekali. Jadi sebulan 2 kali aja. Dan di sini udah kelihatan mulai lebih jarang-jarang gitu bulunya. Di bulan keempat boleh treatment 1 bulan sekali aja. Katanya sih di sini udah habis bulunya, paling butuh untuk maintenance beberapa bulan sekali aja. Nah, kalau aku nih hitungannya kayak aku mulai lagi sih, karena kemarin aku nggak treatment rutin. Nanti aku update lagi deh ya perkembangannya gimana, plus si skin rejuvenationnya gimana. Untuk adverse reactionnya itu balik lagi tergantung sama orangnya. Skin sensitivity tiap orang beda-beda ya. Pain tolerance orang juga beda-beda. Yang mungkin kamu rasain itu slight burning sensation atau mild redness. Cuma menurut aku sih tolerable banget. Cuman kayak berasa anget-anget masuk ke pori-pori gitu. Kalaupun misalnya pas naikin intensitas agak panas, itu paling ke 1-2 menit hilang sih. Nah, untuk minimalisir rasa panas dan discomfortnya, aku sangat menyarankan kalian pakai gelnya ya, karena bener-bener jauh lebih nyaman pakai gel dibanding nggak pakai gel. Dan kalau lebih nyaman laginya, kalian bisa masukin ini ke kulkas, jadi pas dipakai itu dia dingin, jadi lebih nggak berasa panasnya. Aku soalnya pernah dodol, aku sebenarnya maksimal tuh harusnya di level 3, tapi aku penasaran, aku pengen coba level 4, dan waktu itu aku nggak pakai gel. Sempat ada slight burning gitu loh di bagian paha aku lupa sih waktu itu fotoin, tapi pokoknya hati-hati, nggak usah pakai level tinggi-tinggi. Dan
Aku saranin pakai gelnya. Terus kedua, mungkin kamu akan mencium kayak bau gosong. Itu smell of burning hair. Bisa terjadi kalau memang ada bulu yang ketinggalan yang belum kamu cukur terus ketembak. Jadi emang agak bau gosong. Untuk warranty-nya, dia sebenarnya ada garansi 12 bulan, tapi kan harus urus ke China. Jadi I'm not sure ini beneran bisa dipakai atau enggak. Tapi ada. Oke, segitu aja sharingan aku hari ini. Semoga membantu. Semoga masalah perbuluan ini tidak menghambat kita untuk berkreasi ya. Buat teman-teman yang udah pernah treatment hair removal, IPL, ataupun laser, please komen di bawah dong, sharing-sharing. Aku pengen tahu pengalaman kalian gimana, pengalaman baiknya apa, pengalaman buruknya apa. Please share. Kalau ada pertanyaan juga kindly drop your question down below. Thank you so much for watching. I'll see you soon. Bye.